Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dita Ayu Nugraini, NIM B200-180-398, Amelia Fatima Azhara, NIM B200-180-408, Retno Kilusuci, NIM B200-180-417, Sherina Arumpa Mukti, NIM B200-180-426. Di sini kami akan membahas mengenai kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan utang luar negeri. Kebijakan fiskal. Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas yang pertama adalah mengatasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan masalah-masalah terkait lainnya. Prioritas yang kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja atau pengangguran, dan saldo neraca pembayaran. Berikut merupakan beberapa persamaan dari Keynes. Persamaan 7.5 dan persamaan 7.7 mencerminkan kebijakan fiskal. Sejak T dan G merupakan dua instrumen dari kebijakan tersebut. Jika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaannya atau G lebih besar dari T, maka APBN dalam kondisi defisit. Sebaliknya, jika pendapatan pemerintah melebihi pengeluarannya atau G lebih kecil dari T, maka APBN mengalami surplus. Apabila APBN defisit, pemerintah hanya punya dua pilihan untuk membiayai saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indonesia lewat percetakan uang yang berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, atau lewat pinjaman, baik dari dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau dari luar negeri. Karena opsi pertama tersebut sangat beresiko terhadap peningkatan laju inflasi, maka biasanya opsi kedua yang dipilih. Jika ekonomi sedang lesu, yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan PDB yang menurun atau negatif, maka pemerintah berkewajiban sesuai fungsinya memberi insentif atau dorongan agar pertumbuhan kembali positif atau meningkat. Untuk tujuan tersebut, pemerintah lewat kebijakan fiskal mempunyai dua opsi. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan menaikkan pengeluaran atau delta G lebih besar daripada 0 atau dan mengurangi tarif pajak pendapatan atau delta T kurang dari 0. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif adalah mengurangi pengeluaran atau delta G kurang dari 0 atau meningkatkan pendapatan pajak lewat menaikkan tarif pajak atau delta T lebih besar daripada 0. Dari kurva AD tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif mempunyai efek positif terhadap ekonomi karena pendapatan atau PDB meningkat, namun juga berdampak terhadap peningkatan inflasi. Karena sesuai hukum ekonomi, permintaan meningkat sementara penawaran tetap, membuat harga naik lewat efek kelebihan permintaan. Pergeseran sepanjang kurva IS menandakan bahwa jika tingkat suku bunga naik, maka pembentukan modal tetap bruto atau investasi berkurang karena biaya melakukan investasi naik yang diukur berdasarkan biaya meminjam modal dari bank atau biaya alternatif meningkat dari dana yang ada untuk melakukan investasi meningkat dan tabungan meningkat. Sejak diterapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, setelah berakhirnya era Orde Baru, Indonesia mengenal dua tingkatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berbeda, yakni APBN untuk pemerintah pusat dan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pemerintah daerah. Sedangkan sumber APBD
lebih terfokus pada pendapatan asli daerah atau PAD dan juga dana transfer dari pemerintah pusat. Sumber APBN lebih menitik beratkan pada penghasilan pajak selain utang, baik utang dalam negeri maupun utang dari luar negeri. Komponen APBN ada dua. Yang pertama, anggaran pengeluaran. Di dalam anggaran pengeluaran terdiri dari yang pertama, pengeluaran pemerintahan pusat, yang kedua, pengeluaran untuk pemerintahan daerah, yakni transfer ke pemerintah daerah, yang ketiga, gaji pegawai negeri, yang keempat, pengeluaran material, yang kelima, investasi, yang keenam, pembayaran bunga pinjaman. Komponen yang kedua yaitu anggaran pendapatan. Yang pertama, macam pajak, yang kedua, retribusi, yang ketiga, royalti, yang keempat, bagian dari laba BUMN, yang kelima, pendapatan non-pajak lainnya. 3. Strategi fiskal. Yang pertama, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi. Yang kedua, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas. Yang ketiga, mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, berkelanjutan. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang semakin ekspansif. Indikatornya ada dua, yaitu laju pertumbuhan G, yang kedua perkembangan defisit anggaran pemerintahan. Nah, di sini ada gambar 7.4, yaitu perkembangan rasio terhadap PDB tahun 2000 sampai 2016. Kebijakan moneter. Pentingnya kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas peredaran uang. Terlalu banyak uang yang beredar di tangan masyarakat akan menimbulkan terlalu banyak permintaan di dalam ekonomi. 4 hal pokok yang perlu dipahami. Yang pertama, mekanisme kerja dari pasar uang, bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara keduanya. Yang kedua, faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Yang ketiga, sistem moneter yang diterapkan di Indonesia. Yang keempat, hubungan antara uang yang beredar di masyarakat dengan laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada teori Kaum-Dietke bahwa permintaan uang tidak hanya dipengaruhi oleh volume transaksi yang diukur dengan PPD real atau Y, tetapi dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama, tingkat kekayaan seseorang. Yang kedua, tingkat bunga atau R. Yang ketiga, ekspektasi seseorang tentang masa depan. Kebijakan moneter di setiap negara adalah tanggung jawab otoritas moneter atau OM atau bank sentral atau bisa disingkat dengan BS. 4 fungsi BS. Yang pertama yaitu mencetak dan mengedarkan uang kartal sebagai pembayaran yang sah. Yang kedua, memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa. Yang ketiga, melakukan dan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Yang keempat, memegang kas pemerintah. Kewajiban BS terdiri atas uang kertas dan uang logam. 4 instrumen yang dipergunakan oleh BS untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan moneternya untuk mencapai sasaran operasional. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan jual beli surat berharga oleh BS yang diumumkan secara terbuka sebelum dan sesudah transaksi dengan tujuan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga. Yang kedua, giro wajib minimum, yaitu mengubah ketentuan jumlah dana yang harus disimpan oleh bank di BS. Yang ketiga, fasilitas diskonto, yaitu suku bunga yang dibebankan kepada bank-bank komersial yang meminjam dana dari BS bila cadangannya secara temporer berada di bawah tingkat yang ditentukan. Yang keempat, persuasi modal, yaitu himbauan yang dilakukan oleh BS kepada perbankan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, misalnya himbauan untuk bersikap konservatif dan menyalurkan pinjaman. 2. Analisis empiris. BI mempunyai sejumlah instrumen untuk menjalankan kebijakan moneternya dan salah satunya adalah suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau biasa disebut BI Rate. BI Rate adalah suku bunga yang mencerminkan sikap atau kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Pola hubungan antara perubahan suku bunga perbankan dengan perubahan suku bunga BI menjelaskan posisi dari suku bunga di pasar uang. Lewat pola hubungan seperti ini, maka kebijakan moneter bisa efektif. Seperti contoh gambar 7.12 menunjukkan pergerakan BI rate dan laju inflasi yang diukur oleh perubahan indeks harga konsumen. Dapat dilihat bahwa pergerakan kedua variabel tersebut menunjukkan pola yang sama. Pada saat IHK menurun, maka BI rate juga menurun, begitupun sebaliknya.
Dan pada gambar 7.13 menunjukkan perkembangan inflasi dan suku bunga perbankan. Selanjutnya adalah efektivitas BI rate sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter dalam pengelolaan inflasi sangat tergantung pada reaksi masyarakat, yang dicerminkan oleh antara lain perubahan jumlah uang yang beredar. Misalnya, apabila suku bunga tabungan naik sebagai respon terhadap kenaikan BI rate, namun jumlah tabungan masyarakat di perbankan tidak bertambah, maka kenaikan BI rate dengan tujuan menekan laju inflasi sama sekali tidak efektif. Dalam kata lain, perkembangan suku bunga berhubungan erat dengan perkembangan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank-bank yang mengeluarkan kredit dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yakni 1. Bank-bank pemerintah, nasional maupun daerah. 2. Bank-bank komersial atau swasta. 3. Bank-bank asing dan campuran. Ketiga defisit tersebut saling berkaitan atau sama lainnya dapat disederhanakan di dalam sebuah model yang terdiri atau beberapa persamaan berikut. Mulai dari 7.16 sampai 7.31, proksi yang umum digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan sebuah negara adalah tingkat pendapatan dalam nilai real per kapita. Sedangkan indikator-indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan sebuah negara terhadap bantuan atau ULN adalah misalnya rasio ULN PDB, rasio ULN terhadap nilai total dari perdagangan luar negeri, atau rasio terhadap nilai ekspor. Selanjutnya yaitu penyebab utang luar negeri. Secara analisis empiris, sesuai dengan definisi internasional yang telah diterapkan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF, yang terdiri dari 3 komponen besar, yaitu utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan kredit IMF. Utang jangka panjang sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu utang jangka panjang yang dibuat pemerintah dan lembaga publik yang otonom. Yang kedua yaitu utang jangka panjang yang dibuat oleh sektor swasta yang tidak digaransi oleh pemerintah. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Indonesia tidak pernah lepas dari ketergantungan pada ULN atau utang luar negeri. Walaupun tidak selalu mengalami krisis utang luar negeri, namun Indonesia pernah mengalami salah satu krisis pada saat Orde Baru, yaitu keuangan Asia pada tahun 1997 atau 1998. Pada saat itu jumlah utang luar negeri swasta Indonesia yang telah jatuh tempo, banyak perusahaan yang memiliki utang luar negeri dalam jumlah dolar Amerika Serikat yang mengalami gagal bayar. Pada bagian berikut dijelaskan mengenai keterkaitan antara defisit APBN dengan utang luar negeri atau ULN. Ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri ini mempengaruhi defisit anggarannya. Ini memang sangat berbahaya jika tidak dikelola dengan baik, seperti yang diilustrasikan pada bagian berikut, yaitu ketergantungan terhadap utang luar negeri yang akan membesar defisit APBN-nya. Dengan asumsi faktor-faktor lain konstan atau tidak pernah berubah, karena pengeluaran untuk pembayaran pokok dan bunga pinjam. Hal ini jika dibiarkan akan mengalami atau akan menjerumuskan pemerintah sendiri ke dalam krisis utang luar negeri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.